Oke, Cece Tasya bisa mulai ibadah. Yuk, kita mulai yuk. Kita akan doa. Cece Tasya bisa pimpin dalam doa. Dulu. Lalu, Cece Tasya, ngeheng kah? Oke, Cece Tasya, silahkan. Tuhan berkati kebaktian dan kebaktian hari ini dari awal sampai akhir. Amin. Amin, amin, amin. Makasih Cece Tasya, sorry. Cece Tasya. Oke, teman-teman, kita akan mulai ibadah kita ya. Yuk, sama-sama kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Sebentar, Papi akan play dulu. Oke. Dalam segala perkara, iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Semuanya siap untuk muji Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita muji Tuhan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Kau telah memilihku, menyebutku. Oke, mohon maaf ya, ada kerusakan nih di gangguan internet Papi. Oke, kita akan mulai sharing firman. Silakan Cici Kesia ya. Ya, oke, shalom teman-teman semuanya, adik-adik IHK Grow. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih karunia-Mu hari ini, semuanya kepada kami, teman-teman IHK Grow. Tuhan Yesus, benar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati Cici Kesia Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan juga memberkati teman-teman IHK Grow semua yang hadir maupun yang nggak hadir. Juga biar kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik, maupun waktu ditampilkan online maupun secara offline Tuhan nanti. Tuhan, terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama yang percaya, katakan amin. Amin, amin. Nah, aku mau lihat dulu nih siapa nih hari ini yang hadir. Devon and Queen. Halo. Halo, Devon Halo. Queen. Halo. Ada Cici Jolin yang Shalom, rambutnya Cici doang kelihatan. Queen. Ada Monik. Shalom, Ada Moni. Mami Karen. Ada Darren. Shalom, Ada Koko Sherry Dara. Olivia sama Tasya. Aduh, ramean ya. Bertiga, langsung. Bertiga, oke. Yuk. Nah, hari ini firman Tuhan. Oke, pakai Candy sharing dulu. Start screen share. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai berani bermimpi yang besar. Oke, next slide. Ya, tadi kita udah sapa teman-teman kita. Tapi yang lain ada yang mau nyapa-nyapa lagi nih? Devon, Darren, Koko Darren nggak kelihatan nih kameranya. Koko Darren sama Monik ya?
Halo Cece Tika. Yang baru join siapa nih? Halo. Ding, 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 ding. Nah, oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari seperti biasa sama-sama kita siapin apa tuh? Buku Catatan. catatan khotbah ke bawah Viven. Nah, ada buku catatan khotbah, pen pensil, sama jaringan internet yang baik. Nah, Cece lagi di luar karena jaringan internetku kurang bagus. Oke, nah teman-teman semuanya, tadi malam ada nggak yang waktu tidur mimpi? Ada nggak? Atau keren banget gitu? Aku pernah nih ya, kalau Cece Kesya pernah dulu mimpi ke taman bermain yang gede banget, banyak perosotannya, banyak seluncurannya. Aduh, seru banget deh di dalam mimpi itu. Cece kayak kayak apa ya? Main di Dufan gitu, tapi Dufannya gede banget gitu. Aduh, rasanya nggak mau bangun banget. Pernah nggak ada yang mimpi atau mimpi jadi Pak Polisi tiba-tiba, atau mimpi jadi Pak Presiden Jokowi? Ada yang pernah nggak mimpi kayak gitu? Gue mau jadi polisi. Queen mau jadi polisi, aduh mau tangkap siapa Queen? Dan tangkap orang jahat. Queen mau nangkep orang jahat ya? Ya. Waduh, keren. Jadi ibu polisi. Oke, next slide. Kalian kalau ngalamin mimpi yang seru itu pasti kan kayak, aduh ini keren banget sih mimpinya. Aku pengen kayak tadi Cece, aku pengen tuh main di taman bermain terus. Kalau Queen mimpi jadi ibu polisi, aduh aku pengen nih nangkepin orang-orang jahat, kata Queen gitu kan. Nah, teman-teman, hari ini kita mau baca dulu yuk di Kejadian 7 ayat 5 sampai 9. Ayo next slide, Pak Pen. Nah, siapa yang mau bacain langsung aja, Cece nggak mau nunjuk. Yang mau bacain langsung buka mikrofonnya, langsung baca. Devon nih kayaknya mau baca nih ya. Ini Queen mau baca ayat apa ini? Ayat Kejadian 7. 7. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang berlayar di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Nah, teman-teman, Papi Sven sambil next slide, tahu nggak sih ceritanya Nuh? Nah, Nuh itu waktu air bah datang, ketika Tuhan mau mendatangkan air bah kepada manusia, itu tuh Tuhan memerintahkan Nabi Nuh. Dia tuh, lihat tuh fotonya di sebelah kiri, umurnya 600 tahun. Waduh, kira-kira kalau sekarang kita umur 70 tahun aja, ada nggak yang punya opa oma umurnya 70 tahun? Udah tua banget ya. Pasti kayak Tika nih, akungnya umur berapa ya Tika? Kungkungnya Tika. Baru 60, tapi Nah, bayiku udah 60. Bayangin kalau Nabi Nuh umurnya 600 tahun. Wow. 600 tahun. Gimana tuh ya kalau sekarang masih pakai tongkat gak ya? Jalannya masih kayak gitu gak ya? Gitu. Nah, tapi si Nabi Nuh ini, dia ketika umur 600 tahun dia dapat ini nih, dapat suara dari Tuhan. Nabi Nuh, nanti aku mau mendatangkan air bah nih, mau menutup semua bumi, mau Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya Nuh dan beberapa binatang-binatang yang Tuhan suruh sama Nuh. Nah, tapi si Nuh itu mendengarkan perintahnya Allah, dia membangun bahteranya gede banget itu di tengah-tengah. Nah, dilihat ya,
Bahtera itu kayak kapal. Kalau zaman sekarang mungkin apa ya? Gedenya mungkin kayak kapal selam kali ya. Kapal feri. Kapal feri, iya gede banget itu bisa membawa Nuh beserta keluarganya juga binatang-binatang yang Tuhan udah kasih tahu sama Nuh. Nah, Nuh itu orangnya taat. Kalau taat, akhirnya apa? Pada akhirnya Nuh selamat. Dia mendapatkan kebaikan Tuhan dan dijauhkan Tuhan dari air bah. Dulu orang-orang yang teman-temannya, tetangganya Nuh, ih ngapain sih Nuh bangun bahtera gede banget di atas gunung? Orang di gunung aja nggak ada lautnya. Nah, kalau di belakang Papi Fendi itu ya, Pi ya, laut ya, Pi ya. Iya. Nah, di belakangnya Papi Fendi itu ada laut gede. Harusnya kalau bangun kapal kan deket-deket laut ya, bukan di atas gunung. Siapa yang pernah ke gunung? Di gunung adanya apa? Adanya pohon-pohon, adanya eh, apa? Adanya tumbuh-tumbuhan. Mana ada di gunung ada laut gitu kan? Orang-orang bertanya-tanya, tapi Nuh ini berbeda. Dia tuh tetap melakukan perintahnya Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh sama dia gitu. Akhirnya Nuh dan keluarganya selamat mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan. Oke, next slide. Nah, teman-teman, nah ini tuh ketika kita mendengarkan panggilan Tuhan, ketika Tuhan ada ngomong sama kita, itu Tuhan pasti akan kasih kita tuh sesuatu yang baik, sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang Tuhan itu udah tahu di depan itu udah ada gitu, udah dipersiapin. Kayak tadi Queen mau jadi ibu polisi, waduh, berarti nanti kalau kalau udah gede masuknya akademi kepolisian buat nangkep-nangkepin orang jahat ya Queen ya. Nah, kita mau baca nih, ketika kita memiliki tujuan atau mimpi, itu harus dikerjakan dengan kita belajar dan berdoa. Kayak Queen tadi mau jadi ibu polisi, cuman mimpi aja, aduh kayaknya enak jadi ibu polisi. Di jalan bisa prit gitu, duh, itu siapa tuh yang langgar lampu merah kayak gitu. Tapi dia cuman mimpi aja, cuman ngebayang-bayangin, tapi nggak dikerjakan, nggak berdoa, kita nggak belajar gimana ya jadi ibu polisi yang baik, jadi polisi yang baik. Nah itu nggak bakal kesampaian, nggak akan kesampaian kalau dengan cita-cita kita yang kayak gitu, tapi kita nggak belajar, kita nggak berdoa, kita nggak tanya Tuhan. Nah itu kira-kira nggak bisa terwujud kan teman-teman? Nggak bakalan bisa terwujud karena kita nggak mengandalkan Tuhan. Selain itu, kita juga nggak berusaha gitu, nggak mengerjakan apa yang kita pengen gitu. Oke, next slide, Pak Fendi. Nah, ini kita mau masuk, cuman ada 2 poin hari ini. Yuk, yang punya catatan dicatat, cuman dikit aja 2 hari ini. Nah, apa yang harus kita kerjakan kalau kita mau punya mimpi yang besar? Contohnya, siapa ya? Maminya Tika punya salon. Kalau maminya Tika punya salon, mau punya salon, harus ngapain? Harus belajar dulu kan? Pergi ke sekolah salon, pergi ke sekolah make up. Biar nanti kalau tamu-tamunya datang, ada yang mau make up, bisa nggak maminya? Bisa. Kalau ada yang mau potong rambut gimana? Bisa juga, karena kan udah sekolah, udah belajar. Nah, kalau kita mau punya mimpi yang besar, yang pertama banget nih, teman-teman, bangun dari tidurmu. Nah, bangun tidur tuh bukan cuma bangun aja, bangun gitu, bukan. Tapi artinya, kalau kita bangun dari tidur itu, kita mengerjakan apa yang kita harapkan atau kita mimpikan. Nah, jangan kayak tadi tuh, yang misalnya cuman berandai-andai aja, aduh enak ya misalnya kalau aku punya pesawat pribadi gitu. Tapi cuman dimimpiin aja, mimpi tiap hari, aduh enak ya naik pesawat kayaknya gitu. Tapi nggak belajar, atau kita nggak bekerja. Gimana kalau mau naik pesawat kan bayar pakai uang. Gimana kalau kita nggak bekerja, kita mau naik pesawat gimana? Duitnya ada nggak? Ya kan? Makanya kita harus mengerjakan, jangan males. Nggak boleh males, karena mimpi itu diraih ketika kita mau berusaha, ketika kita mau bekerja. Nah, kita nggak boleh hanya jadi pemimpi. Kayak tadi tuh, Cece cuman mau, aduh, mau tidur lagi biar nanti aku mimpi aku ada di Dufan. Gitu.
Nah, terus yang kedua, kita itu harus tetap berjuang walau kita lagi ada dalam masalah untuk mencapai mimpi yang besar. Misalnya Cece pengen pengen Cece punya rumah yang gede banget gitu. Yang ada kolam renangnya, ada kolam ikannya, ada lapangan golfnya. Waduh, tuh rumah atau mall ya. Ada salon di dalam rumah, ada tempat gym. Waduh, gede banget lah tuh rumahnya. Cece pengen tuh punya rumah. Tapi sekarang lagi ada dalam masalah. Ya, karena Cece kena masalah, ya terus Cece langsung patah semangat. Aduh, Cece, nggak usah deh, nggak usah punya rumah yang ada kolam renangnya yang gini gitu. Tapi Cece jadi patah semangat, jadi kayak ya udahlah Tuhan, nggak usah deh rumah yang kecil aja nggak apa-apa deh gitu. Nah, tapi kalau kayak Cece patah semangat, tapi kan mimpi yang Cece mau sampaikan untuk punya rumah yang besar itu kan nggak akan terwujud karena Cece-nya udah nyerah dulu. Udah nyerah, mau lagi ada masalah, ya nyerah aja deh. Ya aku nggak bisa deh, nggak bisa deh, nggak kuat, nggak sanggup gitu. Nggak akan bisa tercapai. Nah, tapi kita harus ingat ya teman-teman, walaupun kita ada di dalam masalah, kita tuh punya siapa? Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yes. Kita punya Tuhan Yesus karena dia tuh selalu menyertai kita. Kalau kita lagi senang, Tuhan Yesus ada nggak? Ada. Kalau kita lagi sedih, Tuhan Yesus ada nggak? Ada. Tuhan Yesus ada. Kalau kita lagi galau gitu, nilai ulangannya jelek, Tuhan Yesus ada nggak? Ada. Ada dong. Tuhan Yesus tuh ada di setiap musim hidup kita. Mau kita senang, mau kita sedih, mau kita lagi dimarahin mami, mau kita lagi nilainya nggak bagus, mau kita lagi ranking 1 gitu juga, semua Tuhan Yesus ada di setiap kehidupan kita. Jadi kita nggak boleh menyerah, nggak boleh cepat lesu gitu. Kalau punya masalah ya udah dihadapin. Nah, oke, next slide Pak Fendi. Nah, kita mau lihat nih sekarang teman-teman siapa aja sih contoh-contohnya. Oh nggak ada ya, Pi? Nah, contoh orang yang mimpinya terwujud nih. Nah, yang pertama kalian tahu nggak tuh ada gambar siapa tuh? Mickey Mouse. Ada yang Mickey Mouse ya. Kalau Mickey Mouse tuh identik dengan apa sih? Dufan bukan sih? Bukan ya? Bukan. Mickey Mouse bukan dengan Dufan, dengan apa? Disneyland. Disneyland. Nah, ini adalah Walt Disney. Dia itu adalah pendirinya Disney. Kenalan dulu sama Pak Walt Disney. Nah, dulu ini, teman-teman, dia itu adalah orang yang miskin, orang yang susah. Dia tuh cuman sekolahnya kurang bagus. Dia cuman menggambar kartun Mickey Mouse. Nah, karena dia itu punya semangat juang yang tinggi, dia tuh pengen banget punya taman bermain yang gede banget, yang komplit. Di dalamnya ada roller coaster, ada giant swing, ada macam-macam tuh, ada kayak yang di putar-putaran, komedi putar. Nah, makanya dia tuh mikir gimana ya caranya aku punya mewujudkan mimpiku dengan punya taman bermain yang besar itu. Dia berusaha, dia bekerja, akhirnya dia ketemu dengan orang-orang hebat. Nah, maka ia membuat namanya Disneyland. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu Disneyland itu seperti Dufan, tapi dia letaknya di Amerika. Nah, sekarang dia tuh udah ada di beberapa negara yang besar. Itu adalah taman bermain impian anak-anak. Taman bermainnya gede, Cece aja sampai sekarang belum pernah ke Disneyland. Pengen banget ke Disneyland ya. Cici Jolin udah kayaknya. Iya, itu adalah orang yang punya mimpi yang besar, di mana dia tuh bisa mewujudkan mimpinya. Pastinya dia nggak mungkin dong tiap hari cuma bermimpi, aduh aku pengen punya taman bermain yang besar. Nggak mungkin, pasti dia juga bekerja, dia juga berdoa, dia juga berusaha. Nah, di Indonesia juga ada tuh, di bawahnya siapa? Di topinya tuh. Di topinya lambangnya lambang Ciputra. Nah, lambang Ciputra tuh kan ada tuh. Ya. Ya, ada tuh sekarang kan rumah Ciputra.
Citra Raya, Citra Garden, ya kan? Nah, si Bapak Ciputra ini, Insinyur Ciputra ini juga salah satu orang yang hebat banget, di mana dia berhasil mewujudkan mimpinya. Bayangin aja, siapa yang nggak kenal sama Ciputra? Di mana-mana rumahnya, perumahan Ciputra, perumahan Citra ada kan? Nah, dia itu dia tuh memiliki impian membangun sebuah tempat hiburan untuk rakyat. Nah, dia akhirnya membangun, tahu nggak di sini namanya Ancol. Nah, si Bapak Insinyur Ciputra ini yang mendirikan Taman Impian Jaya Ancol. Nah, karena dia juga berusaha, dia juga berjuang, dia juga berdoa, pastinya kan. Nah, dia itu mewujudkan mimpinya dengan punya taman bermain untuk warga di DKI Jakarta ini. Nah, teman-teman, kalau ngelihat dua tokoh ini, pengen nggak sih kalian punya mimpi yang besar? Kalian juga pasti pengen untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian ya. Nah, siapa yang di sini punya cita-cita? Aku mau tanya Evelyn deh, cita-citanya Evelyn apa ya? Nah, Evelyn, cita-citanya apa? Jadi kayak mami ya? Jadi dokter. Evelyn mau jadi dokter, Devon. Keren. Menjadi menteri PUPR. Waduh, Wow. satunya jadi polisi, satu jadi menteri, hebat. Kalau Cece Tika? Psikolog. Cece Tika mau jadi psikolog. Kalau Monik? Dokter. Waduh, Monik sama kayak Evelyn mau jadi dokter. Kalau Koko Deren? Koko Deren. Mau jadi apa? Mau jadi Mau jadi apa? Astronot? Terbang ke bulan? mau jadi polisi. Mau jadi polisi juga. Kayak Queen. Aku udah pernah panggil yang bahas itu. Udah pernah tanya itu. Waduh, hebat dong. Kalau Yeremia? Yeremia belum on ya. Kalau Sherry, Livia, sama Tasya? Nggak tahu. Waduh. Jadi pendeta aja gimana? Kayak Papi Fendi. Jadi pendeta mau. Nah, teman-teman, ayo next slide lagi. Oke. Ada kayak slide terakhir deh. Nah, apakah kalian berani bermimpi, lalu kalian akan mewujudkan mimpi kalian? Nah, itu kalian sendiri yang tahu jawabannya. Dengan kalian rajin belajar, rajin berdoa, pasti nanti apa yang kita cita-citakan bisa menjadi kenyataan. Nah, teman-teman, sekian untuk khotbah hari ini. Aku berharap supaya kita tetap punya mimpi yang besar, tetap punya harapan yang gede, tapi jangan lupa ya, jangan lupa belajar, berdoa, tetap gak boleh malas, tetap berusaha. Dulu kan kita pernah ada khotbah ya, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Nah, itu sekian firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita mau tutup dalam doa. Doa tutup oleh Devon ya tadi ya. Oke, Koko Devon, silakan. Iya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu supaya menjadi berkat untuk kami. Berkati juga untuk Cece Kesia yang memberitakan Injil kepada kami. Dan kami juga dapat melakukan
Injil tersebut di dunia nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Cici Kesia, terima kasih Koko Devon. Oke. Sama. Halo, Koko Andrew. Wah. Koko Andrew udah kepotong rambut. Wah. Duh, Koko Andrew ada di gereja ya kayaknya ya. Koko Andrew ada di gereja. Sama Evelyn. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Iya. Namun, yuk kita sama-sama foto dulu ya. Yuk bisa Tapi yang dibuka. foto ya, Pi. Oke, sure. Foto. Oke, bisa dibuka. Wah, Ceris lagi jalan-jalan ini. Siapa lagi? Koko Darren, Koko Yeremia bisa dibuka. Oke, yuk. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih teman-teman growers. Ingat ya, seperti yang Cici Kesia punya, Papi cuma pesan jangan pernah berpikir mimpinya terlalu besar ya. Kita nggak ada mimpi yang terlalu besar, tetap keep dreaming ya, dare to dream big. Oke, Tuhan berkati semua growers. Happy Sunday. Sampai minggu Happy depan. Sunday. See you next week. God bless you. God bless. Bye. Bye-bye semua. Bye-bye, Papi. Bye-bye. Yo, Koko Darren. Bye-bye. Yo. Bye-bye, Evelyn. Bye. Thank you, Bye. Jolin, Cici Kesia. Thank you so much. Bye. Yo. Safe drive ya, Ce. God bless. Bye. Ya, thank you. Bye. Bye. Bye, Koko.